Di PBB saya aktif berpolitik itu sejak SD kelas 1. Saya sudah menyaksikan kerasnya kampanye karena waktu itu sultanernya kantor ketika yang di Badran itu namanya Abu Syahidam, benar-benar saya. Dia dibunuh waktu itu di Taman Sunarso ini. Kemudian dia disingkar dari Jalan Kejaya itu tiba-tiba masuk ke kompleks Korombo. Rumah saya dilempari, mobil dipecahin, tabrak pakai milis. Anies Caimin tidak akan bisa memenangkan pilpres. Ya, di banyak podcast saya mengatakan itu. Iya. Jadi, Masih bahkan sampai sekarang ini. makin terkonfirmasi. Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu Teang, Kepala Sukomojo, dan aduh ini menyenangkan sekali. Ketemu dengan tokoh yang paling dicari seluruh anak muda Indonesia. Lu serius, Mas? Saya kemarin di salah satu pesantren sebuah mengisi workshop kecerdasan. Mas, kalau pengen keren tuh coba wawancara sama Mas Romi. Akhirnya kita ketemu juga. Padahal orang Jogja loh, Tulen. Tapi ada drama juga ya, Mas ya. Bukan Samsul Kilen ya, ada ayah saya orang Madura. Iya. Ibu saya orang Jombang. Dia sebenarnya nggak ada kata Jogjanya. Saya numpang lahir di sini dan bisa. Dia adalah cicit pendiri dari Nahdlatul Ulama dalam Madura. Oh, tambah beras ya? Dari Iwan ya. Itu ya. Terus berapa dari Bapak dan Madura Bangkalan. ya. Tapi lahir di Malang. Beliau itu yang mendirikan Universitas Islam Malang. Dari keluarga Mansur, Usman Mansur, Falhah Mansur, pendiri IPNU juga, pendiri IPNU dan kelompok pertama. Ibu saya pendiri IPNU dan IPNU. Berarti ini legitimasi nabinya itu terlalu kuat. Belum lahir sudah ditakdirkan sebagai orang. Tapi yang unik, Mas Romi ini ya tentu kalau dari keluarga Nahdien pasti diajar agama di rumah lah ya. Ya, ada pesantren Darussalam namanya ya. Itu sejak Anda masih kecil sudah ada. Di rumah waktu itu belum ada pesantren, tapi musola awalnya garasi rumah itu jadi tempat ngaji. Dan apa kalau saya panggilkan apa ya? Waktu itu memang pembagi ngaji itu mulai batas subuh atau ngaji sendiri. Itu biasanya dosen-dosen yang ngaji. Kalau Fadl Asar itu mahasiswa junior, kemudian Fadl Isya itu mahasiswa senior, Fadl Maghrib itu dia mengajarkan keluarga anak. Gitu. Profesor Swin ya kalau ada itu ya. Profesornya di UIN dan UII. Bukan di UIN dan UNI. Ya. Karena memang waktu UIN didirikan masih IAIN dulu Profesor Sunaryo Menteri Dalam Negeri sama KPK lama. Itu diminta oleh Bung Karno waktu itu untuk menjadi rektor IAIN Jogja. Mau syaratnya Pak Kolhak harus mau jadi dosen IAIN. Padahal ayah saya itu harus di Fakultas Hukum UGM dan diminta ngajar di Fakultas Hukum UGM sama Profesor Pringgo Tito. Ceritanya ayah saya kan nggak tahu. Kenal Profesor Pringgo Tito aja enggak sejak mana. Ini ceritanya gitu. Pak saya waktu itu Profesor Sunaryo Mengso dan rumahnya di depan kita kan di Kompleks Korombo. Jadi ya orang Jawa kenalin. Oh, Anda di Kompleks Korombo. Iya, kan itu kompleks BPH zaman DI karena dulu waktu pemilu 55, ayah saya itu terpilih mewakili partai NU untuk menjadi BPH. Betul ceritanya. Karena kan dulu parlemen kan. Nah itulah ceritanya. Jadi semua pejabat waktu itu setelah konferensi Korombo yang mendahului KAA, itu rumah kemudian ditempati oleh seluruh pejabat provinsi DIY. Salah satunya hanya saya disuruh dan nyewa sampai dengan wafatnya beliau dengan sewa yang sangat murah. Begitu.
Jadi Mas Roni menghabiskan waktu di kompleks itu. kompleks Gurun sampai SMA terus ke Bandung. Akhirnya yang meneruskan secara intelektual di Fakultas Hukum UGM adalah menggunakan kayak Mas Fadilul Farah, salah satu intelektual yang sangat terkenal di Indonesia, terutama di Fakultas Hukum UGM. Mas Roni sekolahnya SMA di Teladan. SMA Teladan. SMA 1 maksudnya. Teladan itu dulu ada 5 teladan di Indonesia. Jadi semua pilot project pemerintah di sektor pendidikan itu diterapkan terlebih dahulu lebih awal di 5 teladan itu. 8 Jakarta, 3 Bandung, 1 Jogja, 5 Surabaya, kemudian saya lupa yang di Semarang, apakah 5, apa 1 atau 3. Jadi 5 teladan ini yang selalu diuji coba. Kayak misalnya sekarang kurikulum Merdeka, misalnya diuji coba dulu. Project lah ya. Itu istilahnya sekarang sekolah bergerak. Pemerintah menetapkan. Nah, cuman waktu itu teladan itu selalu dipermanenkan. Jadi percobaan apa saja, kurikulum baru coba dulu, seragam baru coba dulu. Di 5 teladan ini. Tapi semua orang di waktu itu, Mas Roni ini umurnya juga nggak begitu jauh dari saya, lihatnya 3 tahun. Itu era yang kita tahu bahwa masuk SMA Teladan sudah pasti dianggap orang gila. Iya kan Mas? Betul. Sama Pak Mananda lah ya, SMA 3 ya. Itu. Kalau swasta yang nggak mulai gitu ya. Kalau UGM pindah seangkatan Doltisor ya. Biasanya dulu kita cuma hitung, saya satu angkatan itu 220 orang ya. Satu angkatan waktu itu, angkatan kita 144 ya kayak sekarang. Batasi maksimum 36, kedua SMA, kedua SMP, itu 44. Dan kita ada satu kelas, 5 kali 6 kali 44. Kurang lebih sekitar 260-an. Waktu itu yang nggak keterima UMPTN coba sekarang masih UMPTN ya. Sekarang namanya silakan saya UMB. enggak, bukan besok. Ini generasi kolonial semua sama dengan kita. Bukan milenial ya. Apa namanya sekarang ini sudah nggak ngerti ya. SBMPTN. SBMPTN. Waktu itu yang nggak keterima UMPTN itu tiap tahun dia termasuk kurang dari 20 orang. Dari 260. Dan itu mesti sakit gitu karena concern guru kami waktu itu semuanya jadi setiap kelasnya ada terima paling 2-3 orang gitu. Jadi memang ya tidak bisa apalagi ke UGM itu dari kimia UGM itu isinya angkatan 40 zaman itu ya. Itu sama sih tanggulo Orang fakultas ekonomi akuntansi, angkatan kita lihat 90 aja satunya 30. Ini memang pindah gitu kayak SMA Alaman Bandung ke Unpad dan ITB. Nah, kenapa Mas Roni memilih untuk kuliah di ITB? Orang-orang UGM? Bukan, karena waktu itu saya kepingin mempelajari teknik nuklir. Waktu itu di UGM ada satu-satunya, ya. Tetapi saya tidak ingin terikat hanya di nuklir saja. Jadi teknik fisika itu teknik ITB dan ITS saja 2. Dan tentu lebih tinggi ITB rankingnya. Jadi saya lari ke ITB. Nah, teknik nuklir itu kelompok bidang keahlian saja di teknik fisika ITB. Begitu ceritanya. Nah, waktu itu saya termasuk nggak pede dapat jurusan favorit. Karena ini sebelumnya saya asli nggak pede karena saya terlalu banyak aktivis, terlalu banyak jadi aktivis. Beraktivis Pak. Mulai dari SD itu saya ketua kelas tanpa putus dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian SMP juga ketua kelas tanpa putus. Kemudian SMA itu mulai di seksi perorangan Islam di OSIS yang ketua OSIS. Dan jadi ketua forum koordinator ketua OSIS daerah istimewa Jogja. Pokoknya terlalu banyak aktivitas sehingga saya nggak pede ngadepi UMPTN. Sehingga setelah saya selesai jadi pengurus OSIS SMA kelas 3 semester 1, itu saya tiap hari setelah pulang itu nongkrong di kalau sekarang iktikaf supaya lebih Islam. Iktikaf di Masjid Ibrahim tempat untuk belajar non-stop, hanya stop sholat jamaah,
pulang makan siang, balik lagi ke Sudirman sampai jam habis susah, main lagi sampai jam 10 malam. Terus dan alhamdulillah membuahkan hasil. Tetapi saya waktu itu kok orang ini jurusan yang top ya, hasil paling top karena dulu pemeriksaan NPTN itu di Pixi ITB salah satunya yang memeriksakan pakai bundar-bundar apa namanya pensil itu kan, iya itu Sampai kok kita masih ya. Nah itu Pixi ITB itu salah satu yang memeriksa. Dan kita jadi tahu ranking seluruh peserta UMPTN secara nasional. Waktu itu saya dapat ranking 16 nasional. Jadi, wah ngerti ini golek. Bukan universitas. Cari sudut yang lebih bagus. teknik sipil. Enggak, saya sebenarnya waktu itu ketertarikan saya memang ke fisika ya, berbau fisika. Mas Romi akhirnya Saya aja dari fisika. teknik fisika ya. Tahu gitu teknik sipil misalnya kan itu tidak satu nggak tertarik sipil saya waktu itu. itu elektro ya atau ke informatika karena pada akhirnya saya ketika melanjutkan S2 pun ngambilnya juga programming. Gitu ceritanya. Cuma ya sudah nggak apa-apa jadi kenang-kenangan. terus lulus dari ITB belajar di UGM atau bikin perusahaan? Lulus dari ITB, saya waktu itu cuti 1 tahun karena sakit. Saya jadi hafal sinetron tersanjung 1, 2, 3. Maksudnya ini setelah lulus baru sakit. Sebelum lulus S1, itu saya cuti 1 tahun sehingga saya lulus itu harusnya kan 4 tahun ya. Saya akhirnya lulus itu wisudanya Februari 1999. Jadi akhirnya tercapainya hampir 6 tahun, 5 tahun setengah. ITB kok harus 4 tahun soalnya masuk bisa pakai. Jadi saya lulus, sebelum lulus saya sudah bisnis. Saya saya dagang jilbab, dagang daster. Masa sih mas? Iya. Asal anaknya fotolah. Itu ya serius. Karena saya waktu itu, saya kan musisi amatir. Oh iya, dengar musik ya. Iya. Saya tuh beli kaset kan mahal. Waktu itu uang saku saya dari ibu saya setiap bulan itu 300.000 rupiah. Jadi hanya cukup untuk bayar kos dan makan, kira-kira begitu. Nah, tapi dari mana saya membiayai itu? Akhirnya saya bisnis. Saya pulang di pasar baru. Ibu saya pun tadi kan waktu itu saya pulang di pasar baru. Saat itu 300.000 itu udah berapa? Ya, tapi masih kurang. Nah, itu waktu itu SPP 120.000 1 semester. Ya. Nah, terus saya bisnis dagang di akhir menjelang saya lulus itu saya sudah mulai dagang alat kesehatan, alkes. Saya sudah dagang alkes, ambil dari perniagaan, dari Bodok, dari Mantap Besar, dari orang tua, terus saya jual sini. Tapi kalau kedokteran UI itu berdiri itu salah satunya alat-alat saya. Berarti dari muda udah kaya ya? Ya nggak kaya lah, tapi waktu itu saya membiayai pernikahan tahun 2002 120 juta uang saya sendiri. Di UPN waktu itu 2000 undangan. Jadi ya alhamdulillah waktu itu bisnis. Tapi saya juga terdaftar sebagai dosen teknik biologi. Nah kok bisa? Pak, teknik fisika. Teknik fisika kok bisa? KKN mas. Jadi udah KKN. Kalau saya sebut KKN alma mater. Enggak kan? KKN alma mater. Karena syarat untuk mendirikan jurusan teknik fisika harus ada dosen lulusan teknik fisika juga kan? Oh, nggak boleh dong teknik lain kemudian beri jurusan baru. Nah, teknik fisika ini kan intisari dari semua jurusan di Fakultas Teknologi Industri. Nah, karenanya butuh alumni Fakultas jurusan Teknik Fisika ITB. Kebetulan ketua jurusan Teknik Fisika yang baru berdiri itu adalah ketua jurusan Teknik Nuklir yang alumni SMA 1 namanya Pak Yudi di Lapjok. Tapi dia lulusan teknik apa? Enggak, teknik nuklir. Teknik nuklir ya, bukan teknik fisika. Mana kan? Oke. Nah, harus butuh di saya teknik fisika. Ah. Ketika kemudian ada lowongan saya daftar, langsung diterima. Pas masih harus pintar. Diterima. Jadi saya diterima satu dosen teknik fisika.
ITS, Budiman. Yang 4 paling saya tuh film semua. Ada arsitektur, karena kan kita di teknik fisika ada kelompok bidang keahlian akustik, itu dari arsitek diambil, kemudian ada dari elektro diambil satu, kemudian satu lagi dari teknik sipil ada diambil untuk apa namanya kelompok bidang keahlian gedung ya, kita kan bukan. Jadi misalnya kayak akustiknya gedung, kemudian apply atau pencahayaan itu kan semua di teknik fisika ya, seperti itu. Nah, dari teknik sipil 4 orang dari UGM, 2 orang dari ITB dan ITS, salah satunya saya. Saya keterima bersamaan saya sedang ambil S2 teknik industri di ITB. Tetapi saya mengambil S2 itu karena setelah lulus persis saya itu keterima di anak perusahaan Astra Internasional kayak bank, jadi kayak Pak Industri yang bikin shockbreaker. Pertama kali saya itu lulus, saya sebenarnya keterima di AMT, itu Advanced Vehicle Technology, perusahaan microchip di Batam. Salah satu target company Audi ITB lah gitu, karena gaji oke lah gitu. Jadi kalau ini ranking gitu ya, kira-kira begitu. Nah, saya terima di sana. Cuma karena saya waktu itu kena hepatitis, belum sembuh, kan lama hepatitis. Jadi akhirnya nggak lolos tes kesehatan. Dan akhirnya sama Astra dipanggil kerja di Kayamba. Saya kerja di Kayamba, saya jadi PLT, kasih procurement import, yang anak ITB juga yang meninggalkan. Dia udah 8 tahun di situ, dia meninggalkan. Terus di isi saya nggak ngerti apa-apa. Tapi waktu itu manajer saya bilang, kamu lihat sama pasti kesana. Itu ya. Harus kursus ekspor impor. Saya kerja di Pulau Gadung, rumah di Bekasi. Kursus ekspor impor itu di Jalan Sudirman, di Niaga Kawan. Jadi tiap hari berangkat jam 6 pagi, pulang jam 11 malam. 6 bulan saya bilang, wah ini pembodohan. Cuma dapat gaji sekitar 200 sama itu kosong gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan keluar, terus saya kuliah sambil apply dan waktu itu sudah menjadi jurusan teknik fisika. Terus tuh baginya gimana? Kuliah di kalau lagi ngajar kan enggak, lagi kuliah kan enggak ngajar. Dan waktu itu lagi peralihan kita menjadi PTNBH, BHMN waktu itu, Badan Hukum Milik Negara. Ternyata melalui kewirausahaan saya nggak bisa diem, jadi sambil S2 saya melanjutkan bisnis. Setahun saya selesai lulusan kuliah teori, kita sudah mulai nyusun tesis. Saya berbisnis batu bara di Batu Licin, waktu itu masih Kabupaten Bengkulu. Bareng sama Haji Isam. Masih lebih miskin daripada saya. Tapi nama saya waktu dulu sopir ya? Iya, bareng dengan saya waktu itu. Dulu di Batu Licin itu ada juragan-juragan peti, penambang tanpa izin. Karena waktu itu kan pertama kali otonomi daerah. Jadi kemudian bupati itu proyek kesetanan saya Indonesia kalau itu kaki 100 hektar itu tumpah ide nggak karuan, dan pusat nggak bisa ngerem sama sekali, sehingga kemudian muncullah tepi-tepi dari itu penambangan. Itu ada 5 orang bersaudara laki-laki semua, namanya Pendowoli, belakangnya pakai syam semua, Harudin Syah, Safrian Syah, apa pakai syam semua itu. Nah, saya nampak waktu itu di lokasinya Arudin pakai KP, waktu itu namanya kuasa pertambangan, bukan dulu Omego, Koperasi Mega Gotong Royong. Gitu. Kalau sekarang itu di nikel ada istilahnya dokter dokumen terbang. Artinya nampaknya di koridor itu tanah nggak jelas pemilikannya siapa, dokumennya pakai dokumen sembilan, namanya dokter. Kalau waktu itu namanya kita pakai KP-nya Omego yang secara resmi punya kuasa pertambangan. Tetapi tambangnya tak terlalu bagus, dan bagus itu yang punya Arudin. Nah, kita ngambil baru di Arudin, itu namanya separuh. Separuh.
Yang penting ke negara kan bayar, Ya, yang penting kita bayar. Nah, itu saya mungkin 3 tahun saya nambang. Udah 3 tahun saya nambang, terus saya memutuskan untuk berhenti. Saya nggak tahu kalau nggak berhenti mungkin jangan-jangan juga saya jurusan sekarang. Sepertinya sih Mas. Tetapi waktu itu saya memutuskan berhenti karena Lebaran nggak bisa pulang ke orang tua. Nggak bisa pulang karena saya nambang di kilometer 52 di Jalan Arif Minsoran Batu Licin. Sekarang masuk Kabupaten Manado gitu. Jualan rusak semua. Jualannya itu budak-budak gitu. Ya. Akhirnya saya nggak bisa pulang. Jadi Lebaran lemes betul-betul atau bener kulit itu orang bahasa kayak gini. Akhirnya saya berkesimpulan ini nggak benar sekali kegiatan. Udah 2 kali. Udah 2 kali ya. Maksudnya nggak benernya itu sampai ke Lebaran saja kita nggak bisa hormat sama orang tua. Jadi saya memutuskan stop berhenti. Saya banting setir sampai dari sekolah. Sekolah baru. Nah, apalagi Mas? Kayaknya banyak. Ada Amkes sudah enggak. Saya ada beberapa materi, ada materi baca, ada materi lapis. Materi baca kalau boleh tahu di mana? Di Purwakarta. Kalau lapis itu Film lapisnya di Kendal. saya mau bersatu kayu lapis banyak ya pendidikan kemarin. Karena sinkronnya lebih mudah. Iya, di transportasinya sama Kabupaten Semarang itu kan banyak sinkron. Bagus. Terus aktif berpolitiknya Mas Roni. Itu kapan sebetulnya di PBB? Di PBB saya aktif berpolitik itu sejak SD kelas 1. Mas, belum sih Mas. Saya tahun 82 itu sudah kampanye dengan Haji Rhoma Irama. Orang nggak banyak tahu kan, orang sebut Rhoma Irama. Itu kan Raden Haji Rhoma Irama. Saya tahu sih itu, tapi ya nyebutnya lebih enak Rhoma Mas. Iya, betul. Walaupun di sini ada Romahum. Itu ini bukan sembarang nama loh, teman-teman. Ini dari nama seorang intelektual Islam. Ya, Romahum Lusi, ya, imam. Masih Abdul Ar-Romahum Lusi. Versi apa nggak salah ya? Ya, masih pengarang penemu atau pengarang kitab Mustalah Hadis. Setelah salah satu ahli fikih yang disegani ya. Yang di sana, yang sini enggak. Bukan fikih sini. Bukan, maksud saya kan yang Romahum Lusi yang versi yang ahli fikih, kalau saya kan bukan. Ya kami bukannya Pak Pak. Oh iya, Ahli juga. masa enggak ini lah. Jadi saya SD kelas 1 sudah ikut kampanye. Saya ingat betul itu waktu masih pakai mobil Fiat bersama ibu saya waktu tahun 82 itu bendahara DPWP 3 Jogja. Terus baru setelah itu beliau menjadi ketua DPWP 3 DIY. Nah, bersama dengan Ngaso Dalem waktu itu ketua Golkar TV. Itu bersamaan waktunya. Makanya beliau itu fana betul warga kami. Dan di tahun 82 itu saya sudah menyaksikan kerasnya kampanye karena waktu itu sultanernya kantor ketika yang di Badran itu namanya Abu Syahidan, benar-benar Syahid. Dia dibunuh waktu itu oleh orang-orang anti yang menggunakan seragam AMPI lah, nanti kalau dia bilang AMPI marah. Iya. Dulu banyak orang menggunakan seragam menyerupai itu lebih enak Mas ya. Waktu itu di Bulog di kantor DPWP DIY. Dan saya masih ingat waktu itu 3 orang di DPWP DIY itu. Kenapa saya katakan dibunuh oleh mereka? Karena ada saksi mana. Jadi satu orang yang full time itu perempuan, dia sempat lari keluar kantor. Yang 2 sempat lari keluar kantor. Yang Abu Syahidan lari mau naik ke tembok belakang, tapi ketangkep akhirnya diturunkan. Yang 1 itu dreamnya itu kelompok gitu. Terus dia lihat di bolongan-bolongan itu bagaimana Abu Syahidan itu dibunuh di kepala itu. Wah, itu betul-betul mencekam betul.
akhirnya itu sampai tidak dalam rangka pemilu ya? Pemilu 82 ya? Saya pasang itu, dan itu waktu itu sampai di dindingnya kantor DPW Jatim itu dikasih tulisan Syahida nomor 3 dan Pancasila. Badran ya? Betul. Jadi Padahal Badran kalau pusatnya Pak Pemberani juga kan? ya udah dari Preman gitu. Iya ya. Jadi Untuk itu, dengan kita ingin preman senjata apa? saya tuh orang yang budaya komunikasinya itu lugas, karena kan masyarakat sekarang bertahun-tahun tanpa melanjutkan terlebih supaya mereka juga mendapatkan pendidikan politik. Saya termasuk politisi yang tidak suka dengan politik dan politisi yang ngomongnya itu berbunga-bunga. Ya. Nggak ada yang boleh rahasia kan. Apalagi ahli politik kan nggak ada rahasia. Nanti saya mau tanya soal itu. Nah, jadi yang ke si cerita waktu itu saya betul-betul shock banget pasti. Saya udah lihat bagaimana akhirnya kan karena ibu saya waktu itu. Setelah ibu saya ketua DPW, ketua DPW, tengok rumahnya, baik keluarganya, akhirnya di kamar jenazah ini, kemana dia di sini yang di Sigar itu, di berpartai politik itu betul-betul bersikap kita melawan kezaliman, melawan antara mereka Orde Baru pada waktu itu melawan kelompok penguasa Orde Baru yang Islam. Iya. Tapi Mas di Jogja itu kan memang barisan PDP itu nyalinya kuat lah ya, hebat lah ya. Ya sampai sekarang saya kira masih puncaknya masih ada. Tapi kenapa ya dulu juga sering berantem dengan PDIP ya? Saya masuk Jogja itu 95. Saya dari Rembang Mas. Ya, lumbung PPP maksudnya ya kampung saya. Soal itu jadi pertarungan benturan dengan PDIP padahal kan sama-sama sedang dalam ya tekanan rezim. Enggak, kalau di selama sepanjang Orde Baru dulu benturan itu dengan Golkar. Ya dengan Golkar ya. Karena rumah saya di Kolombo dulu itu pemilu 97. Oh itu seru-serunya pemilu 92, sorry, pemilu 92. Saya SMP, berarti pemilu 87. Ya, 1987 itu rumah saya tuh ditutup sama pawai kampanye Golkar dari Jalan Kejaya itu tiba-tiba masuk ke kompleks Kolombo. Rumah saya dilempari, mobil dipecahin, tabrak pakai gelis, terus habis itu kita lari semua masuk ke dalam karena kita jatah kampanye waktu itu di Gunung Kidul. Mas itu namanya pasukannya Golkar Cakran. Saya lupa. Kalau di sini kan ada BPK, ada apa itu. Kalau nggak salah namanya pasukannya Golkar yang kemudian itu kalau nggak salah Cakran. Mungkin ya. Tapi ya memang waktu itu dengan 3 partai itu politik itu betul-betul berbasis ideologi. Gitu. Jadi sebenarnya secara nilai berpolitik itu sangat bagus. Kalau partai makin sedikit, kalau partai makin banyak itu secara kualitas politik tidak bagus. Tadi Mas, kenapa kemudian PDIP di Jogja suaranya makin menurun dan kemudian kalau nggak salah nggak ada perwakilan PDIP ya ganti nggak bisa lagi. Kenapa Anda sebagai orang yang asli Jogja? Sebenarnya bukan hanya Jogja, secara nasional. Secara nasional kan jumlah kita menurun ya. Oke. Dari 10 kali pemilu yang diikuti P3 sejak tahun 77, kita naik 4 kali, turun 6 kali. Artinya secara statistik lebih banyak turunnya. Jadi kalau setelah reformasi kita naik 1 kali. Kalau pemilu kan berarti 99, 2004, 2014, 2019. Ya. 3 kali kita turun, 1 kali naik. 1 kali naik itu waktu tahun 2014. Saya sekarang sini itu naik hanya 1%. Nah, Mas, saya mau bilang begini, mohon maaf ya, kita belajar berpolitik ini biar teman-teman yang muda ya. Partai yang dianggap tinggalan Orde Baru nih, ada 3, anggaplah begitu ya. Golkar, PDI, anggaplah sekarang kemudian PDIP, ya. Kemudian PPP.
kenapa yang dua ini bukan hanya bertahan, tapi terus, sementara yang satu ini, mohon maaf, decline. Apa kira-kira analisisnya? Sederhana saja, karena jargon yang dulu dikampanyekan Cak Nun itu memang Cak Nun almarhum sosialis partai Brasil. Yaitu Islam. Dia Islam dan Islam. Artinya melaksanakan perjuangan Islam politik itu tidak harus melalui partai politik Islam. Inilah kemudian yang merupakan bentuk kesuksesan deislamisasi politik yang dilakukan oleh Orde Baru. Karena kemudian kelompok-kelompok nasionalis ini mengislam. Jadi kita lihat waktu itu di Golkar yang isinya sebenarnya adalah sebagai reinkarnasi dari kelompok besar di zaman Orde Lama yaitu PNI. Karena PDIP-nya itu kan pasti belum partai dan skill waktu itu. Jadi PNI terbesar kan kemudian ke Golkar. Nah itu kemudian mengalami dalam tanda petik pengislaman. Ada Majelis Taklim Al-Hidayah, ada Satkan Ulama, Satuan Golkar untuk Ulama, terus kelompok-kelompok nasionalis yang lain kemudian menjadi makin Islam. Nah, sementara kelompok-kelompok Islam tidak mampu keluar dari jargon keislaman. Sehingga kalau hari ini kita lihat perbandingan pemilu tahun 55 yang merupakan pemilu pertama yang dianggap paling orisinal mendapatkan politik aliran di Indonesia, perolehan partai politik berbasis Islam waktu itu 44%. PNI plus PKI, nasionalis plus PKI itu 56%. Artinya inilah puncak perolehan partai berbasis Islam, di mana juaranya Masyumi nomor 2 NU dan kemudian partai-partai Islam yang lain. Dan hari ini 4 partai Islam itu P3, ditambah PKB, ditambah PKS, depan itu 171. Mana ada masukan ke dalam partai Islam ya? Kenyataannya kan jadwal itu yang masih banyak dilakukan gitu, dan kawan-kawan kita di Muhammadiyah kan banyak sana gitu. Apalagi presiden Pak PKS. Jadi 4 partai Islam ini dengan catatan memasukkan PAN itu hanya 29%. 30%, 29,7. Jadi 30%. Artinya ada penurunan jumlah perolehan partai Islam dari 45% menjadi hanya tinggal 30%, 29,3%. Arti dari penurunan ini juga berkonsekuensi kepada penurunan partai-partai Islam secara individual. Hanya karena partai-partai Islam secara individual itu kanibal sifatnya. Siapa yang mampu bertahan dengan pola-pola pemilu hari ini, itulah yang relatif akan mempertahankan seluruhnya. Dan tetapi yang tidak mampu bertahan ya untuk pulang. Jadi ini seperti balon. Kalau diinjak di kiri, misalnya PKB lagi turun, PKB naik. Kalau PKB lagi turun, seperti tahun 2014 yang cerita, itu PKB kan lagi turun ya. Nah, waktu itu ini kan naik. Gitu. Jadi ini seperti balon saja. Karena secara teori ada teori party identity. Orang itu akan memilih partai politik yang secara ideologis syaratnya dekat dengan dirinya. Jadi kalau dia tidak suka dengan P3, dia pindah PKB. Tidak suka dengan PKB, balik P3 lagi. Kalau latarnya NU, kalau latarnya Muhammadiyah, tidak suka P3, balik ke PKS, atau lagi depan. Gitu. Jadi cuma di situ-situ aja sebenarnya. Mas Roni, PPP ini di berbagai survei tidak lolos electoral threshold. Ya. Buat saya bukan hal yang aneh karena dari dulu kita selalu bilang itu. Karena ini sebenarnya penjelasan statistik saja. Karena memang alat ukur dengan sampel yang hanya 1.200 atau bahkan yang paling ekstrim 4.700 misalnya atau 5.500 sampel itu tidak mampu menangkap secara akurat partai-partai politik yang real perolehannya itu di bawah 7%. Atau begini Mas, mungkin ada penjelasan yang lain. Karena waktu disurvei itu kan partainya. Sementara ketika pemilu terjadi, pileg ya maksud saya, yang bekerja adalah calegnya. Kenapa enggak partai lain juga ada penjelasan seperti itu? Nyatanya enggak, pilih itu tetap nomor 1 kan? Iya sih. Jadi tidak, memang beda mengenai isinya beda. Tidak, Itu mungkin kalau PKS dulu menjelaskannya begitu.
waktu PKS kan sering di survei juga tidak. Sebenarnya kalau kita Tidak mau lolos. sangat penjelasan lain yang lebih sederhana adalah survei itu kan memotret kinerja persepsi publik atas partai politik secara institusional hari ini. Sementara ikatan-ikatan emosional itu ikatan-ikatan religius itu muncul ya hanya beberapa saat sebelum pemilu. Contoh misalnya tiba-tiba pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan Pasuruan apa Probolinggo ya Probolinggo. itu menerbitkan fatwa berdasarkan istikharah dan lain sebagainya atau kemaslahatan, maka pondok pesantren Sidogiri memfatwakan seluruh santri dan alumni Sidogiri harus mencoblos partai tertentu misalnya P3. Nah itu kan bergerak semua. Itu kan ikatannya hanya sehari atau seminggu sebelum pemilu. Begitu loh. Jadi ini yang tidak terkontrak oleh survei karena itu hanya kinerja persepsi. Nah sementara persepsi itu jujur saja Mas Budi tidak berpihak pada partai-partai berbasis Islam. Itu jujur saja kita akui bahwa seluruh media Islam hari ini hanya menjadi media pinggiran, bukan media resmi. Ketika zaman masih ada harian yang berbasis dalam tanda petik pemilih atau penduduk yang seleranya itu Islamis, itu rontok paling duluan. Dan kalau itu tidak rontok, waktu adanya pun omsetnya juga besar. Dibandingkan media-media besar seperti Kompas, Indonesia, kayak Republika itu kan ngos-ngosan. Sebelum disrupsi kali ini itu sudah ngos-ngosan. Begitu. Jadi memang sudah pinggiran. Itu yang saya selalu jelaskan kepada yang ada di P3 memang. Rekan-rekan sekalian, kita di P3 itu untuk menggugurkan fardu kifayah. Di antara umat Islam harus ada yang memang partai politiknya itu adalah partai politik Islam. Ini fardu kifayah. Orang boleh beranggapan bahwa karena memperjuangkan politik Islam juga bisa di partai lain. Betul. Kenapa harus partai Islam? Betul. Tetapi partai politik itu kan tergantung lokomotif atau komandannya atau ketua umumnya. Nah kalau ketua umumnya itu ketemu orang yang sekuler dan pro LGBT, ADART-nya tidak ada yang dilanggar kalau dia bukan ADART berbasis Quran dan Sunnah, tidak berbasis Islam. Tetapi di P3 siapapun ketua umumnya tidak bisa keluar dari pakem itu. Itulah kenapa di P3 sendiri juga tidak sedikit yang ketika kita memilih calon-calon presiden atau wakil presiden tertentu ditentang sama ahli bahwa karena dianggap tidak sejalan dengan nilai yang seharusnya dianut oleh P3 sebagai partai Islam. Karena memang lebih ideologis dibanding semua partai politik. Dan lambang partai paling ideologis menurut seluruh lembaga survei adalah lambang P3 karena apa? Jadi ini adalah kelebihan sekaligus kelemahan. Karena ceruknya kemudian takut sebut. Dan tidak ada pengungkap yang mau nyumbang P3. Enggak masalah. Ya, karena yang ada hanya ketakutan saja kalau P3 menang nanti bisnis saudara saya nggak boleh. Karaoke ditutup, partai pijat dilarang. Gitu. Dan itu kan terjadi ketika bupatinya dari Kuskia gitu. Jadi itu yang membuat beberapa pengusaha-pengusaha yang memiliki bisnis-bisnis yang ya tidak sangki itu ya nggak akan ada ceritanya di Bank Indonesia. Sementara partai lain bebas saja. Tapi gini Mas, apakah dengan dinamika yang sudah cukup lama pasca reformasi itu, kira-kira di bayangan Mas Roni ini PPP masih bisa dalam tanda kutip dimudahkan atau dikreasi sehingga bisa mendapatkan ceruk pemilih yang lebih longgar? Di Indonesia itu Mas Budi ya, partai politik itu masih berbasis patron dan banyak. Kenapa? Karena demografi pendidikan politik masyarakat kita sangat timpang. Sarjana seperti sampean dan saya dan teman-teman yang ada di sini itu hanya 12%. Ya. Kemudian SMA 28%. 60% itu maksimum lulusan SMP. 49% itu lulus SD. Jadi buat mereka untuk mendapatkan sebuah partai politik yang ideologis, ideal itu tekan, gitu loh. Orang nyanda, gitu loh. Jadi apakah P3 bisa dipermudahkan?
Ini bukan soal muda atau tua, karena citra muda atau tua itu tidak membuat sebuah partai politik dipilih, tetapi persoalannya ikonnya siapa. Nah kebetulan di P3 sudah sangat lama tidak memiliki ikon yang mampu atraktif menarik pemilih. Oke, saya stop dulu di sini Mas. Tapi kenapa misalnya seperti PKB bisa tumbuh? Pertama, PKB itu harus diakui atau tidak punya ikon namanya Gus Dur. Nomor 1. Dan sampai hari ini, saya ingin meskipun dikepung seperti apa oleh keluarga Gus Dur untuk tidak dilarang menggunakan nama Gus Dur, tetap saja bikin nama Gus Dur. Tetap saja awalnya di kantor PKB namanya Gus Dur. Kalau kampanye gambar Gus Dur bendera gede-gede. Betul. Jadi artinya itu memang ikon. Itu ikon dan masyarakat itu butuh. Kalau kita belajar ya, waktu itu saya masih SD itu belajar kitab fikih namanya Safinatun Najah. Jadi di pelajaran tauhid itu kita belajar yang namanya ihsan. Itu adalah antara Allah karena kata Allah fa illam takun ta'ala fa innahu yaraf. Jadi Yang artinya Mas, artinya saya ini kan yang membuat anak. Soalnya memang baca SP3. Iya, Bukan bagian ketiga ya. Jadi menyimpan Allah sebagai seolah-olah kamu melihat, ya kan? Jadi kita boleh di dalam kitab itu membayangkan sesuatu yang dipakai sebagai wasilah, seolah-olah dengan wasilah itu kita kemudian lebih mudah memahami. Iya. Tapi kenyataannya kamu tidak melihat Allah, fa'ilam takun ta'ala, fa'innahu yarah. Maka kamu harus yakin di dalam hatimu bahwa Allah melihat. Nah, saya mau bawa ini ke partai politik hari ini. Sama, ketika kita tidak bisa membayangkan apa sih partai politik, maka yang bisa kita lihat adalah personifikasi partai politik. PDI Perjuangan itu bisa naik kembali 2014 dan memenangkan pemilu, itu karena ada Jokowi Widodo. Itu yang namanya Jokowi Widodo F. Dan 2019 berulang lagi ada Jokowi Widodo FM. Walaupun makin tipis ya. Walaupun makin bagus. 2004 Demokrat yang bahkan di beberapa kabupaten kota tidak punya caleg, Betul. itu punya suara Iya. yang bisa mengantarkan jadi anggota DPRD. Kenapa? Karena ada SBY. SBY lah ikonnya. 2009 karena dia incumbent, ya tentu semua instrumen negara akan menggunakan dia untuk membuat Demokrat jadi juara. Tetapi ya itulah di Indonesia. Tidak ada pemilih baku seperti di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu 50 negara bagian, swing vote, swing state itu paling hanya 5 atau 6 negara bagian. Ohio, tetapi selebihnya selamanya Demokrat atau selamanya Republik. Di Indonesia kan Jawa Barat sebagai pemilih terbesar. Tiap pemilu dari tahun 99 sampai hari ini pemenangnya berganti-ganti. Artinya masyarakat itu secara kebanyakan Itu pasca reformasi ya. pasca reformasi yang nggak ganti sama sekali setelah reformasi hanya Jawa Tengah. PDI Perjuangan terus. Meskipun Demokrat menang secara nasional, Jawa Tengah tetap kalah dengan PDI Perjuangan. Nah, tetapi provinsi lain itu kota ganti pemenangnya. Artinya masyarakat kita lebih setia pada partai politik pada dasarnya, dan itu menunjukkan mereka partai ID-nya rendah. Ini konsisten dengan temuan semua lembaga survei bahwa orang yang mengaku dekat dengan partai politik itu hanya 10% sampai 15%. Yang lain itu penggembira. Wah, lagi tren baju kotak-kotak. Tren Jokowi adalah kita adalah Jokowi. Wah, kemudian ikut Jokowi partainya malah PDI Perjuangan apa ya? Sekarang ketika kemudian berbunyi Jokowi adalah mereka. itu berbeda lagi dengan efeknya. Tinggal ini tarung-tarungan efek. Gitu. Tapi ini adalah perjalanan menuju kematangan demokrasi. Yang nanti pada saatnya yang akan berbicara adalah gagasan pilihan. Hari ini Indonesia belum, karena memang pendidikan masyarakat kita yang sarjana kita di urutan 44. Jumlahnya persentase kita nomor 44. Tapi Mas Romi sebenarnya optimistis suatu saat kelak EPP akan bisa membesar. Kalau saya itu kan orang NU ya, saya kepada kota dan kota kepada ketua silang. Iya. Almarhum Bapak Ibu Zubair itu bilang, jadi saya kurang akan menang. Dan Pak Prabowo menang. Itu boleh. Jadi tidak perlu besar, kan? Tetapi harus ada. Ya, saya pernah dibayar. Saya tanya, kenapa Bang?
Karena minggu pertanyaan itu saya kamar Pak Nahi bukan itu jumlah sedikit. Oh. Jadi memang konsekuensinya itu begitu. Konsekuensinya itu begitu. Jadi kan memang yang namanya orang-orang soleh itu kan nggak pernah bayar. Yes. Ini mau ngomong yang di BPP orang soleh. Saya tidak mau mengatakan dan mengklaim semua yang di BPK orang soleh ya. Tetapi saya mengatakan orang soleh itu tidak pernah Tidak banyak. itu. Dan buktinya partai-partai berbasis Islam hanya 30%. Saya tidak mengatakan yang 70% tidak soleh ya. Itu mungkin soleh juga, tetapi secara politik tidak soleh. Itu juga basis yang selalu Anda pakai sebagai argumen bahwa Anies Caimin tidak akan bisa memenangkan pilpres. Ya, di banyak podcast saya mengatakan itu. Iya. Jadi, Masih bahkan sampai sekarang ini. makin terkonfirmasi. Alhamdulillah, masa negara bintang. Bahasa-bahasa seperti itu Ya. muncul. Saya apresiasi kepemimpinan muda, gitu. Tetapi tidak dilakukan dengan jalan kecurangan dengan melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi kita itu adalah persoalan. Akan ada kemungkinan infrastruktur negara cawe-cawe dalam hal ini. Pasti. Makanya saya tak pasti. Sebuah kekeliruan Pak Prabowo memilih juga. Menurut Anda? Tergantung tinjauan. Kalau tinjauan